Baik semuanya, saya sapa semuanya. Shalom. 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 Yang bersuka cita pada pagi hari ini mari lambaikan tangan. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan telah bangkit dan kita bersuka cita pada pagi hari ini. Oleh karena berkat Tuhan kita masih dapat berkumpul untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati. Mas, saya undang untuk semuanya untuk bangkit berdiri, nanti Bu Gembala akan memimpin kita dalam doa pembuka. Haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Hati kami penuh ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami mau bersuka cita bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut Tuhan, dan saat ini kami juga akan merayakan kemenangan kami atas segala persoalan permasalahan yang kami hadapi. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, memuji dan mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengizinkan Roh Allah menguasai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini di tempat ini. Kami mau merayakan bersama-sama. Kami mau menyambut bersuka cita bersama Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan urapan-Mu buat pelayan-pelayan-Mu saat ini Bapa. Terlebih hamba-Mu yang siap menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, berkati Tuhan. Sehingga menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan dengan sungguh kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jadi sungguhlah kita pujian dengan sungguh kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, berjanji dan sanggup menggenapi. Iman
Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih sungguh lagi angkat suaramu bagi Tuhan, katakan aku punya Tuhan. Angkat suara kita bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Kami memiliki Allah ya Tuhan yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Lebih sungguh lagi katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Oh, haleluya. Menggenapi sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit bagi kami semua. Hidup kami boleh berharga. Keselamatan yang Engkau beri, sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih bila saat ini kami pagi ini mau bersorak-sorai hanya untuk kemuliaan Nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang besar. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus baik? Amin. Tuhan Yesus baik? Amin. Kalau Tuhan Yesus baik, angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu. Sekarang kita tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Yesus
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Dan kami dengan bangga mempersembahkan drama dengan judul Kebangkitan Yesus, Jaminan Hidupku. Nanti siapa yang akan membantu kita menggulingkan batu itu ya? Setelah hari Sabat lewat, fajar menyingsing, Maria Magdalena dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke kubur Yesus. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan. Dan pada waktu itu juga para penjaga kubur ketakutan hingga seperti orang mati. Janganlah takut, sebab Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Ia tidak ada. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Tuanku yang selama ini mengasihi aku. Tuanku yang menyembuhkan banyak penyakit.
Bahkan Tuanku yang sudah membebaskan aku dari belenggu setan. Dan memberikan aku kesempatan untuk melayani banyak orang. Sekarang Tuanku tidak ada di kuburnya. Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Dengan tubuh yang hancur, kau berkata pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas tuh kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu terbesar, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Dia telah bangkit. Ternyata semua ini adalah untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Pengorbanannya, Tuanku, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih. Kebangkitanmu, pengorbananmu, terima kasih Tuanku. Aku berjanji Tuanku, aku akan melayanimu sampai akhir hidupku. Dia sudah bangkit. Mari kita pergi ke Galilea. Kita kabarkan kabar baik tentang kebangkitannya. Terima kasih Tuanku. Dia telah bangkit. Yesus bangkit.
Yesus Kristus, Mesias, Dia telah bangkit dan hidup, memberikan jaminan kehidupan yang kekal buat setiap kita yang percaya kepadanya. Sebab Dialah Tuhan yang berjanji, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita dengan sorak-sorai dan sukacita surgawi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita undang Yesus datang. Kita serukan nama Yesus. Yesus, terima kasih Yesus atas pengorbananmu selama ini. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Oh, katakan. Jangan lupakan ku balas. Mari kita semua angkat tangan kita. Segala kebaikan-Mu, Yesus kau baik. Segenap hatiku menyembah-Mu, hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, ya Yesus, segala kebaikan-Mu.
bersyukur padamu selamanya. Serukan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku kalah? Dengan apa Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hanya pada Yesus kita berharap. Serukan Kau harapanku, Kaulah. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Serukan dengan apa? Dengan apa kan ku kalah? Kau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Segala kebaikan
segala kebaikan-Mu. Amin. Ingat pengorbanannya, kebangkitannya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Oh, kami mau mengasihi-Mu Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Yesus. Kami mau melakukan kehendak-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Amin. Kami mau mengasihi Engkau Yesus. Kami mau mengasihi sesama kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dengan apa akan ku balas? Oh, Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Yesus. Segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Amin. 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 Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Amin. Ya ralabas sanda takaya ralabas. Ya ralabas sanda takaya ralabu ya ralabas. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ya ralabas. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur, terima kasih pada Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. 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 Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah lebih dulu mati dan bangkit dan hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah waktunya kami untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Inilah waktunya kami mau membalas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus sendiri akan beracara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Senang sekali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini kita harus bersukacita. Amin. Ya, kita harus bersukacita, bersorak-sorai. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit dan hidup buat saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Haleluya, saya senang sekali saudara. Tadi mulai dari anak-anak sekolah minggu ya sampai dewasa ya mereka boleh melayani Tuhan. Saya selalu katakan mereka-mereka ini nanti akan meneruskan kita di tempat ini ya. Amin saudara, mereka akan meneruskan kita pelayanan di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Baik, oleh sebab itu saya senang sekali guru-guru sekolah minggu mempersiapkan mereka ya untuk menjadi generasi-generasi penerus di tempat ini, pelayanan khususnya di nama Tuhan. Nah saudara, kebangkitan Yesus ya, kita merayakan hari ini kebangkitan Yesus ya. Nah, namun dari PGI saudara dan KWI ya, mereka memberikan satu judul yaitu Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Ia, 1, 2, 3. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Saudara, mari kita akan baca dulu ya Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 kita akan baca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tadi kita saksikan ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sekali lagi, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Perhatikan, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya.
Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Saudara perhatikan, baik malaikat maupun Yesus mengatakan jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin, puji Tuhan. Sesuatu yang sangat indah saudara. Yesus telah mati di atas kayu salib, dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia telah mendahului murid-muridnya ke Galilea dan menunggu murid-muridnya di sana. Saudara, saya merenungkan tentang tema ini saudara. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut, saya merenungkan dalam tentang hal ini saudara. Nanti kita akan melihat di bagian yang ketiga, saya akan jelaskan tentang hal ini saudara. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Katakan kanan kiri saudara, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah, puji nama Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 dan 6 tadi dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Puji nama Tuhan saudara. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang kita sembah. Yesus adalah 100% manusia, tetapi ia juga 100% Allah. Sehingga ia mati tetapi ia telah bangkit saudara. Bukan seperti manusia biasanya. Ya, ia mati tetapi tidak bangkit saudara. Kecuali kita nanti pada hari kedatangan Tuhan kita akan mengalami kebangkitan juga. Sekali lagi saya ingin katakan, Yesus adalah 100% manusia tetapi ia juga 100% Allah. Ya, sehingga ia mati tetapi ia telah bangkit. Saudara, bahkan dikatakan di dalam Injil Yohanes selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, nanti dalam minggu-minggu berikutnya saya akan jelaskan tentang hal ini. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia ingin meyakinkan pada murid-muridnya bahwa ia adalah Tuhan yang sudah bangkit saudara. Jadi kalau saudara ada mendengar ya, oh mereka saudara kita mungkin yang meninggal atau teman kita meninggal kemudian, oh mereka 40 hari masih melayang-layang di sekitar kita. Jangan percaya saudara. Itu hanya Yesus saja yang mengalami kebangkitan dan kemudian dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup, bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, itu hanya Yesus saja yang selama 40 hari dia hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah saudara, sekali lagi Yesus adalah 100% manusia, tetapi ia juga 100% Allah. Sehingga ia mati, tetapi ia telah bangkit. Nah saudara, kita melihat saudara, malaikat datang untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Wah, luar biasa saudara, luar biasa. Yesus yang adalah Tuhan sampai malaikat harus datang ya untuk meyakinkan kepada murid-muridnya. Sebab kalau saudara baca saudara, murid-murid pada lupa bahwa Yesus pernah mengatakan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Mereka lupa. Sehingga sampai saudara malaikat harus datang dan menjelaskan, menunjukkan pada mereka bahwa Yesus yang kamu cari dia sudah bangkit. Amin saudara. Ini sesuatu kabar sukacita yang luar biasa saudara. Inilah berita sukacita bagi kita. Yesus adalah Tuhan sehingga dia tidak mati dan dikubur, tetapi dia hari yang ketiga dia bangkit dan menyatakan kepada murid-muridnya. Saudara, dari apa yang kita baca tadi kita bisa melihat Yesus dan malaikat mengingatkan agar kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak perlu takut di dalam menghadapi berbagai pencobaan apapun di dalam hidup ini. Amin saudara. Yesus dan malaikat mengingatkan
Engkau Tuhan yang sudah kamu sembah, dia sudah bangkit dan hidup. Oleh sebab itu jangan takut, jangan takut, jangan takut dalam menghadapi apapun juga. Saya percaya apa yang dikatakan Yesus masih tetap berlaku bagi saudara dan saya. Masih tetap berlaku sampai saat ini juga bagi saudara dan saya. Di saat saudara menghadapi pergumulan apapun saudara, mungkin di saat saudara sedang bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil pada orang lain, saudara rasa takut, ingat Yesus pernah berkata jangan takut. Amin, puji nama Tuhan. Dan saya percaya kalimat jangan takut itu untuk saudara dan saya dan di dalam segala hal. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya Yesus saja yang berikan jaminan kepada saudara dan saya. Jangan takut saudara. Kita mungkin di negeri kita dikatakan kita orang-orang yang minoritas saudara. Ya, sepertinya kita sedikit saja. Namun ingat bahwa saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Oleh sebab itu dia katakan jangan takut. Jangan takut. Amin saudara. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut ya. Jangan takut dalam menghadapi apapun juga. Jangan takut saudara. Dia berjanji bahwa dia menyertai saudara dan saya selama-lamanya sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebangkitannya membuat kita tidak perlu takut dalam menghadapi berbagai pencobaan hidup ini saudara. Memang yang utama adalah tujuannya adalah mengingatkan jangan takut saat saudara menjadi saksi-saksi Kristus. Saat saudara memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tetapi saya percaya kalimat jangan takut itu juga berlaku untuk segala hal bagi saudara dan saya. Amin saudara, puji nama Tuhan. Nah saudara, sekali lagi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang patut kita sembah. Kalau saudara datang kepada Yesus dan saudara percaya pada Yesus, saudara sudah tepat, saudara sudah benar, saudara. Karena memang dialah yang patut menerima penyembahan kita. Karena dialah yang patut kita puji, dialah yang patut kita sembah. Karena dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia dan mati dan bangkit buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kebangkitannya adalah merupakan kemenangan bagi saudara. Amin saudara. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita senantiasa bersuka cita. Mungkin saat saudara mengalami pergumulan yang berat, ingat bahwa dia sudah bangkit, dia sudah lebih dulu naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Jadi saudara tidak perlu gelisah, saudara tidak perlu khawatir apapun yang saat ini menerpa dalam hidup saudara. Dia sudah bangkit bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua saudara, kebangkitannya meneguhkan iman kita. Kebangkitannya meneguhkan iman kita. Kebangkitannya untuk menguatkan saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Di sana dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Apalagi kita tinggal di Malang ya. Iya. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji nama Tuhan saudara. Kalau Yesus tidak bangkit saudara, firman Tuhan katakan saudara dan saya sia-sia kepercayaan kita. Kita adalah orang yang paling malang saudara, tinggal di Malang ya saudara. Tetapi kita bersyukur Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan, beri sorak-sorai buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga kalau kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudara, saudara bisa berseru kepada Dia, saudara bisa menyampaikan apa saja kepada Dia. Karena Dia Tuhan yang hidup. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kebangkitannya telah mengalahkan maut, saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, saudara tidak perlu takut lagi dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba mengganggu saudara, karena dia sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Apa masih ada anak-anak Tuhan yang kalau mau lewat kuburan, ya takut, saudara? Ya, saudara tidak perlu takut, saudara. Kuasa-kuasa gelap sudah dikalahkan. Kuasa-kuasa iblis sudah dihancurkan melalui kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya, saudara. Puji nama Tuhan. Sehingga saudara berkata, hei, di manakah maut, di manakah sengatmu? Ya, kita bisa berkata kepada Dia, kuasa-kuasa kegelapan, enyalah engkau. Saudara, puji nama Tuhan. Dia sudah memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya melalui peristiwa kebangkitannya. Kebangkitan Kristus menjadi yang sulung bagi kita. Saudara, kebangkitan Kristus menjadi yang sulung bagi kita, artinya saudara bahwa kita kelak juga akan dibangkitkan. Wah, kita yang meninggal kelak juga akan dibangkitkan, saudara. Kebangkitannya juga memerdekakan kita dari segala dosa. Amin, saudara. Kemarin ya hari Jumat kita juga berbicara tentang hal ini, saudara. Kematiannya, kebangkitannya memerdekakan kita dari segala dosa. Oleh sebab itu, saudara, saya percaya kalau saudara tahu bahwa saudara sudah dimerdekakan dari dosa, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan benci dengan dosa. Amin. Benci dengan dosa. Tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Saudara, bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Sudah dimerdekakan dari penjajahan. Tentunya tidak mau lagi dijajah oleh siapapun juga. Tentunya tidak mau lagi dijajah. Bagaimana menderitanya dijajah itu, saudara. Sekian ratus tahun dijajah. Ini satu pelajaran yang sangat indah, saudara. Tentunya bangsa Indonesia tidak mau dijajah lagi. Saudara, dulu juga hamba dosa. Kita juga dulu hamba dosa. Dan kita sudah dimerdekakan. Sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Puji nama Tuhan, kebangkitannya memerdekakan kita dari segala dosa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dia sudah menjadi yang sulung bagi kita. Mengingatkan bahwa kelak kita pun juga akan dibangkitkan. Seperti Kristus telah bangkit. Nah, saudara, tadi saya katakan, saudara, mengapa tema ini dikatakan Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Saudara, saya renungkan baik-baik ayat ini, saudara, dan saya mendapatkan beberapa hal tentang hal ini, saudara. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat pasal 4 maksud saya, pasal 4 ayat 18. Kita akan baca seluruhnya sampai ayat 25, ya. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 25. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, perhatikan, danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lanjutnya, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya,
yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara, sampai di sini saudara, puji nama Tuhan. Saudara, kita diingatkan bahwa Danau Galilea adalah tempat mula-mula murid-murid dipanggil untuk mengikut Yesus. Ya, Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Ya, dan disitulah Yesus memanggil murid-murid itu, dan bahkan dikatakan di situ ada Yakobus dan yang lain juga selanjutnya mengikut Yesus. Saudara, peristiwa ini mengingatkan kepada kita agar kita terus memiliki kasih yang mula-mula kepada Kristus. Amin saudara. Sekali lagi peristiwa pada saat murid-murid dipanggil oleh Yesus itu mengingatkan kepada kita agar kita terus memiliki kasih yang mula-mula kepada Kristus. Mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Dia sudah memanggil dan memilih saudara dan saya. Amin saudara. Peristiwa tentang perjumpaan Yesus dengan murid-murid mula-mula memanggil mereka. Itu mengingatkan bahwa Yesus sudah memanggil saudara. Yesus sudah memilih saudara. Yesus sudah memanggil dan memilih saudara. Dan Yesus mengutus saudara. Amin saudara. Amin. Ini penting saudara, harus kita pegang baik-baik. Yesus sudah memanggil saudara, memilih kita. Dia memanggil kita saudara. Dan saudara, kita tadi lihat bahwa apa dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus mengingatkan kepada kita agar kita boleh meneladani dia untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin saudara. Untuk tetap setia melayani Tuhan, memberitakan kabar baik pada orang lain, berdoa untuk orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, memberitakan kasih kepada mereka, menyalurkan kasih Kristus melalui kehidupan saudara kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Itu yang Yesus ingatkan saudara. Oleh sebab itu dia mendahului ke Galilea, supaya saudara dan saya ingat bahwa Yesus sudah memanggil saudara, Yesus sudah memilih saudara, dan Yesus mengutus kita untuk kita mau menjadi pemberita kabar baik. Untuk kita mau menjadi saksi Kristus. Menolong orang lain yang di dalam kesusahan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan Yesus sekaligus mengingatkan bahwa mujizat pernah dilakukan oleh Yesus. Yesus ingin mengingatkan bahwa mujizat itu masih ada. Yesus ingin mengingatkan bahwa mujizat itu, kuasa mujizat itu diberikan kepada kita saudara. Tuhan mau memakai saudara, Tuhan mau memakai kita supaya membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, biarlah melalui peristiwa ini agar kita tetap setia dalam panggilannya untuk menjadi murid-murid Kristus. Terus memberitakan kabar baik, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Saudara, saya percaya saudara, Yesus yang penuh dengan kasih itu, Yesus yang penuh dengan damai sejahtera itu, Yesus yang penuh dengan sukacita itu, semuanya sudah diberikan kepada saudara dan saya, supaya saudara juga akan mengalirkan kasih itu, mengalirkan sukacita itu, mengalirkan damai sejahtera itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong saudara dan saya, supaya kita bisa mengalirkan kasih Kristus, supaya kita bisa mengalirkan kuasa Kristus bagi orang lain yang membutuhkan saudara. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, jangan takut. Jangan takut. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut. Jangan takut. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Bagian yang keempat saudara,
Bagian yang terakhir saudara, kebangkitannya memberikan jaminan bagi kita. Kebangkitannya memberikan jaminan bagi kita. Saya senang sekali membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13, 14, dan 17 ya. Ayat ini sering sekali kita baca pada saat kita ibadah di dalam pemakaman saudara. 1 Tesalonika pasal 4, ayat 13, 14 dan 17. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, saudara percaya bukan? Amin. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wah, luar biasa. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita tahu bahwa Yesus sudah di surga, saudara. Jadi kalau kita dikumpulkan berarti kita akan bersama-sama di surga. Amin. Indah sekali bukan? Haleluya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita, perhatikan, akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Wah, puji nama Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ya saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, yang tidak mempunyai kepastian kalau dia meninggal akan kemana. Ya mudah-mudahan masuk surga, ya semoga masuk surga. Itu orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi bagi saudara dan saya yang mempunyai keyakinan, mempunyai pengharapan yang pasti, bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus tetap setia sampai akhirnya, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, dia sudah lebih dulu bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah saudara. Dia sudah lebih dahulu bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia sampai akhir hidupnya. Puji nama Tuhan. Saudara sudah percaya? Ya, kita percaya bahwa dia sudah mati dan bangkit. Maka kita percaya bahwa mereka yang sudah mati di dalam Kristus, dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Saudara, kabar baik ini harus diberitakan, saudara. Kabar baik ini harus disampaikan pada mereka yang mungkin mereka dikatakan, mudah-mudahan aku masuk surga, semoga aku masuk surga. Nanti dulu, kita harus mempunyai satu kepastian. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita akan kemana? Saya selalu katakan kalau saya memberitakan kabar baik kepada orang lain, Pak, kalau Bapak mau dipanggil Tuhan, nanti Bapak akan kemana? Ya mudah-mudahan masuk surga, semoga masuk surga. Oh Pak, nanti dulu, tempatnya hanya ada dua, hukuman kekal atau hidup kekal. Hukuman kekal itu di neraka, siksaan kekal selama-lamanya. Tetapi hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mereka mulai memikir, ya kepastiannya harus kita sampaikan kepada mereka. Hanya di dalam Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan. Sebab Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin saudara. Saya berharap saudara yang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan semakin setia kepada Tuhan. Saudara akan semakin setia mengikut Tuhan. Saudara akan semakin setia melayani Tuhan. Amin saudara. Saudara yang ditunjuk untuk melayani, ya saya akan setia melayani Tuhan. Ya hari Sabtu, ya melayani musik, singer, aku akan tetap setia. Amin saudara. Kaum muda, saudara yang ditunjuk ya melayani, ya yang ditunjuk melayani, aku mau tetap melayani Tuhan. Amin.
Seperti tadi minggu yang lalu Jumat yang lalu saya katakan, kita tidak tahu sampai kapan waktu kita diberikan kepada Tuhan. Tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan, lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena Dia sudah mati dan bangkit dan hidup bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari WL Singer, pemain musik, boleh maju ke depan. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan mau supaya saudara tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita tetap setia di dalam melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia mau supaya kita tetap setia. Haleluya. Saya senang kita naikkan pujian Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Ya, pujian ini pujian lama tetapi sangat indah sekali. Oh haleluya Jesus. Jesus. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Amin. Yesus Engkaulah Allahku. Amin. Yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembah yang kuasa ya selamanya. Semua naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Ya terima kasih Yesus. Yesus Engkaulah Allahku. Ya amin. Yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembah yang kuasa Dia selamanya. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Amin. Yesus Engkaulah Allahku. Yang mati dan bangkit naik ke surga mulia dan sembah yang kuasa Dia selamanya. Saudara, sementara saya naikkan pujian ini, Tuhan ingatkan. Mungkin saudara merasa saya tidak bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara mungkin merasa tidak bisa memberitakan kabar baik, mungkin saudara takut, mungkin saudara khawatir. Saat saudara berjumpa dengan seseorang, saudara bisa naikkan pujian ini. Saudara bisa naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena pujian ini sangat dalam. Pujian ini lengkap saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Dia sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Saudara bisa naikkan pujian ini. Saya berharap saudara akan suka menaikkan pujian ini. Terlebih saudara yang rumahnya berdekatan dengan tetangga-tetangga saudara, saudara naikkan pujian ini. Supaya mereka boleh mendengar siapakah Yesus itu. Siapakah Yesus itu saudara. Saat saudara naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara, saya percaya melalui pujian ini pun saudara bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Yesus Engkaulah Juru
Yesus, Engkaulah Allahku, ya, yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembah yang kuasa, ya selamanya. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembah yang kuasa, ya selamanya. Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Amin. Yesus, Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembah yang kuasa, ya selamanya. Naikkan pujian ini dengan lembut, katakan Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Ya, terima kasih Yesus. Yesus, Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit, naik ke surga mulia, dan sembah yang kuasa, ya selamanya. Musik akan mengalun dengan lembut. Saudara boleh tundukkan kepala dan tutup mata. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin saat ini saudara mengalami kebimbangan tentang iman saudara. Saudara mulai ragu, mulai bimbang. Siapakah Yesus itu? Saudara mulai bimbang dan ragu saudara tentang iman saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara jika masih ada yang saudara merasa bimbang dan ragu. Angkat tangan saudara bila ada. Puji Tuhan, tidak ada saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mungkin saudara, saya berdoa buat berikutnya. Saudara yang mungkin selama ini terbeban buat keluarga saudara. Mungkin buat suami, mungkin buat istri, mungkin buat anak atau saudara. Tetangga saudara, sahabat saudara. Saudara terbeban buat mereka. Dan saudara rindu supaya mereka juga boleh diselamatkan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Mungkin ada di antara saudara anggota keluarga saudara. Mungkin itu anak-anak atau sahabat saudara. Saudara rindu supaya mereka diselamatkan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Ini adalah tugas yang diberikan kepada saudara. Yesus mendahului ke Galilea untuk mengingatkan. Supaya kita boleh melayani mereka. Supaya kita boleh bersaksi kepada mereka. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Jesus, Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka rindu agar orang lain, mungkin itu anaknya, keluarganya atau sahabatnya yang belum percaya Yesus. Supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Supaya mereka boleh diselamatkan. Atau mungkin mereka yang mulai terhilang, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai mereka. Urapi mereka. Berikan kuasa kepada mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Firman-Mu mengingatkan jangan takut, terus menjadi saksi bagi mereka. Doa, kasih dan kesaksian kita yang akan menyelamatkan mereka. Percaya, jangan berhenti untuk berdoa bagi mereka. Tuhan akan memakai saudara. Turunkan tangan saudara. Yang ketiga, saya mau berdoa bagi saudara. Mungkin saat ini saudara mengalami pergumulan, permasalahan apapun. Saudara mengalami pergumulan yang berat, saudara perlu dibantu di dalam doa. Angkat tangan saudara, apapun pergumulan itu. Firman Tuhan mengingatkan jangan takut, itu bagi kita semua dalam segala hal. Sekali lagi, jika saudara memiliki pergumulan apapun, permasalahan apapun, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara apapun pergumulan yang saudara hadapi. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Apapun pergumulan dan masalah yang dihadapi saat ini Tuhan, kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah, bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau tetap sanggup menolong Tuhan. Mujizat-Mu tetap ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jamah mereka, berikan kekuatan, berikan kemampuan pada mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Biar firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus tidak akan meninggalkan panggilan itu. Kami akan tetap setia sampai akhir melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya senang kita naikkan satu pujian. Sebab Dia hiduplah. Sebab Dia. Kubur kosong membuktikan loh. Yesus namanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Menyembuhkan. Amin. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi ya anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari kita dengan Sebab sukacita. Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup.
Saudara, saya melihat kok masih ada yang mukanya seperti ketakutan atau susah ya. Saudara, dia sudah bangkit, dia sudah hidup, menyediakan tempat buat saudara. Amin saudara. Kalau perlu saudara lepas masker saudara, tunjukkan bahwa saudara sukacita. Haleluya. Sebab dia hidup. Ayo. Hari esok. Sukacita. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia punya hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia punya hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup untuk kita. Saya berserah kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian diberkati pagi ini. Amin. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang hidup. Bahkan dia memberikan jaminan buat kita. Amin. Amin. Luar biasa. Untuk itu sekali-sekali jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Karena dia hidup. Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Baik, saat ini kita akan berikan persembahan. Untuk itu para petugas akan mengambil kantong persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan, nanti Kak Yeri akan berdoa buat persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini oleh karena berkat Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang telah menegur kami, menguatkan kami dalam setiap proses kehidupan kami. Bahkan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, berkati juga kami yang belum dapat memberi, bahkan hati kami yang memberi, biarlah kami dapat memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu mari kita siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama katakan Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungguhlah hidupku dari tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku
Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu hari ini mendapat berkat, ekspresinya gimana? Aduh, saya dapat berkat. Apa begitu? Tidak, pasti yes, saya mendapat berkat, betul? Amin. Apalagi diberikan berkat keselamatan dan jaminan tadi. Saya mau, Ibu Gembala tadi sudah mengekspresikan hidupnya ditebus oleh Tuhan Yesus. Semua saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kita ngambil posisi supaya enggak senggol-senggolan. Apa ya nih? Jaga jarak. Agak ngambil posisi ya. Kita mau ekspresikan hari ini. Karena hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya enggak sendiri, saya mau dibantu buat rekan-rekan saya semua. Untuk maju di depan saya sini. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Haleluya. Ayo semua. Untuk yang foto bisa di foto dari sini atau kan di video. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Mari semua. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Kali lagi sungguhlah hidupku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ya semua suka-suka bertuhan. Suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, Asik-asik. suka-suka Tuhan, suka-suka Sidu silakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2023, ibadah kenaikan Tuhan Yesus atau ibadah Padang, Kamis 18 Mei 2023, kumpul di gereja pukul 06.00 WIB. Doa puasa 10 hari, disertai buka puasa bersama hari Jumat 19 Mei 2023 sampai Sabtu 27 Mei 2023. Ibadah hari Pentakosta, Minggu 28 Mei 2023 pukul 06 dan pukul 5 sore WIB. Yang kedua, diberitahukan bahwa dana Paskah yang sudah masuk sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 sebesar Rp14.198.600. Kemudian yang ketiga, dimohon bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah Padang pada hari Kamis 18 Mei 2023 di Agro Batu dapat menghubungi Saudara Steve atau Ibu Anis dan dapat melakukan pembayaran sebesar Rp50.000 per orang atau dengan tambahan subsidi dari panitia. Dan jika ingin membantu panitia dapat membayar penuh sebesar Rp105.000. Yang keempat, dimohon kehadiran kaum wanita dalam ibadah kaum wanita pada hari Kamis tanggal 13 April 2023
pukul 5 sore di gereja. Yang kelima, dimohon kehadiran kaum pria dalam ibadah kaum pria pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, pukul setengah 7 WIB di gereja. Dimohon kehadiran jemaat dalam acara doa dan puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai 12 siang WIB di gereja. Dan disediakan buka puasa makan bersama. Yang terakhir, mohon doakan terus untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Puji Tuhan sampai dengan tanggal 6 April 2023, janji iman sebesar Rp269.035.000 dan sudah digunakan sebesar Rp233.675.600 sehingga saldo sebesar Rp35.359.400. Haleluya. Demikian pengumuman yang saya berikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saudara yang merasa kaum wanita, silakan hadir ya, ibadah kaum wanita, dan akan diadakan lomba ya, akan diadakan lomba untuk acara kaum wanita. Silakan hadir hari Kamis di tempat ini jam 5 sore. Kemudian saya ingin sampaikan saudara, hari ini ibadah kita hanya satu kali ini saja ya. Jadi nanti sore tidak ada ibadah. Kita hanya ibadah dan perayaan sekalian kita laksanakan pada pagi hari ini jam 7 pagi. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau bertanya saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Boleh mengangkat tangan? Ada? Yang baru pertama kali hadir? Ya, tidak ada? Oh tidak ada ya? Ya, ini sudah lama hadir, hanya kostumnya yang baru ya. Sebagai penjaga kubur. Tidak ada ya? Oh ada? Oh puji Tuhan ya, terima kasih buat kehadirannya anak sekolah minggu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua, amin ya. Jadi kalau belum bergereja silahkan diajak untuk bergereja di tempat ini. Pagi jam 6 pagi, sore jam 5 sore. Anak sekolah minggu jam 9 pagi. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Saudara. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Biar kita tetap semangat di dalam mengikut Tuhan dan di dalam melayani Tuhan. Amen. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian doa Yabes. Puji nama Tuhan. Oh, amin. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya
Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang sudah kami terima dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami yang hadir juga boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan rumah-Mu Tuhan. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom.